Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua. Tapi kali ini memang seperti kita tahu di masa pandemik ini orang-orang jarang ada yang mau keluar rumah, malas keluar rumah. Jadi memang kesulitan juga buat gua untuk mencari bintang tamu. Tapi selalu ada jalan. Mau nggak mau yang diundang adalah, nah ini dia. Solusi itu memang kadang mengenakan, kadang juga tidak mengenakan. Mau tidak mau, karena bintang tamu lagi sulit dicari. Sekarang gua punya bintang tamu masih yang ini. Gimana bro? Gimana? Pasti yang pemirsa di channel gua nama dia lagi. Iya. Aduh bro, nggak ada bosan-bosannya apa wawancarain. Ini tinggalnya juga nggak jauh, paling available untuk di kontak karena lagi nganggur kan? Iya. Lagi bukan nganggur lah, lagi belum ada job. Kebetulan sih lagi Simatupang, siang malam nunggu panggilan ya, nggak manggil bro, gitu ya. Tapi bro kayaknya bro, kan gue mau interview dulu nih, lah. Cuma lagi bingung mikirin kayaknya apa yang mau ditanya gitu. Gue mikir ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nih taruh dulu kopi sama roti gitu ya. Karena badan segede gitu masih. waduh serpihannya sayang bro, serpihannya. Jadi begini bro, daripada gua mulai diwawancarain, gimana kalau misalnya gua yang akan channel gua, masa wawancara gua sendiri? Kan kita bicara mengenai ruang lingkup pekerjaan. Oh iya. Jadi mungkin bro juga bisa cerita sekalian mempraktekkan apa yang biasa lo lakuin kalau di acara-acara kan suka bikin interview siapa gitu ya. Sering bro, jadi biar gantian. Apa yang mau interview dari gua apa kira-kira? Gini bro, gua tuh pengen tahu gitu ya, karena kita sama-sama mengalami masa pandemik yang berkepanjangan sebenarnya. Semua orang ya. Semua orang ditambah kita khususnya kan gitu ya. Lu sih. Lau sih. Terus. Jalan jadi pengusaha ada ya bro ya. Nah, itu gue mau tanya bro, ini kita mengisi kekosongan di masa pandemik ini yang udah berlangsung dari mulai pandemik, PSBB sampai new normal gitu ya. Itu kita terutama lu ngisinya gimana sih bro? Jadi apa ya, memang pandemik ini kan kita udah berjalan hampir 4 bulan lebih ya. 4 bulan lebih semua orang merasakan itu, bisa dibilang tanpa terkecuali, itu impactnya kemana-mana. Bukan main. Nggak tahu kalau buat pribadi masing-masing sih pasti mengalami problematika yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin masih bisa tetap kerja, ada juga yang masih atau bahkan yang paling tragis sudah dirumahkan, atau mungkin ada yang masih bisa kreativitas atau kerja cuma memang jauh drop menurun karena kebanyakan sekarang kan WFH kan, Itu dia tuh. work from home. Nah tapi kalau dari gue pribadi itu memang awalnya pasti shock. Ini karena nggak disangka, nggak dikira akan ada tragedi, bukan tragedi lah, apa namanya, ini alam lah ya. Tuhan yang kasih lah, Betul sekali cobaannya gitu ya. Nah tapi kalau buat gue pribadi, karena memang kita bekerja itu udah sebelumnya kan memang lebih kreativitas ya. Jadi kalau gue sih, gue pribadi ya mungkin tadi ada itu tukang roti lewat bro. Lewat. Padahal itu kita udah punya ya bro ya. Emang jamnya. Iya, padahal kita roti udah siap ini. Sampai mana tadi Pin? Sampai di kreatif pekerjaannya kita lakukan. Oh iya sebelum pandemi. Jadi kalau gue pribadi memang untuk mengisi ini kan kita harus hidup. Pasti. Kalau Nyari dapur nggak bisa didiemin, kita harus cari gimana caranya supaya tetap kita bisa making money. Intinya itu sih, making money. Mau dengan pekerjaan apapun, gimana caranya ada. Kalau yang gue lakuin itu kan biasanya memang betul. Mungkin teman-teman juga bisa jadi tips, coba buka internetnya, bisa ada YouTube di situ, bisa googling di situ kira-kira peluang apa sih yang bisa
menjadi solusi di masa pandemi ini. Bisnis apa sih? Mungkin itu bisa bisnis masker. Iya, kebanyakan orang akhirnya beralih ke berdagang gitu ya. Berdagang. Nah, cuma kan nanti kendalanya memang ada yang mau atau enggak ngelakuin itu, ada juga mungkin banyak yang terlalu banyak mikir. Iya. Nih, modalnya ada enggak? Itu juga. Waktunya ada Gitu. enggak? Padahal kalau dibilang waktu sudah sangat banyak sekali kalau di masa pandemi ini. Iya. Semua orang udah di rumah bisa ngapain aja kan? Betul. Itu sih Vin. Tinggal kreatif itu tadi. Kreatif. Cuma masing-masing kalau gue mungkin lebih senang mendesain, Nah, terus ngulik-ngulik web, edit video. Kalau Iya. gue lebih ke arah situ. Cuma masing-masing orang kan berbeda kan. Kalau lau ngapain? ya kalau gua kemarin akhirnya meriset sebuah produk gitu kan. Jadi ya produk ya kuliner ujung-ujungnya, karena memang orang kok banyak banget yang kuliner. Gue melihat fenomena apa ini dari sisi kuliner gitu ya. Akhirnya meriset apa yang kemudian bertahan, yang memang itu industri makanan dan minuman kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Oh, Sehingga orang dapat banyak jualan. Gue dapat poinnya berarti. Nah. Selama masa pandemik ini kegiatan lu sehari-hari hanya meriset makanan dan minuman. Iya. Iya. Di mana terbukti pada saat ini pun saya selalu. Kebanyakan ngeriset. Ini apa namanya, bisnisnya belum jalan, yang penting riset dulu. Riset dulu bro. Cari makanan yang enak, minuman yang enak, benar-benar bisa. Yang penting nggak stres. Yang penting mengisi waktu dengan ya apa yang bisa dikerjakan. Itu sih, Vin. Positif. Memang fenomena ini kan nggak ada yang bisa kira ya, nggak tahu sampai kapan, nggak tahu berakhirnya kapan. Ya memang kita yang harus bisa survive sendiri. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin itu kan sempet gue ngeliat melakukan desain dan lain sebagainya, dan memang ada yang membantu beberapa teman-teman kita juga yang punya usaha Betul. kopi dan lain sebagainya, bahkan dengan keahlian mengecat dan lain sebagainya. Itu kan udah kemampuan yang luar biasa. Nah, itu gimana ya? Itu maksudnya ngasahnya, perasaan dulu kan kerja chief di suatu airlines besar, yang kemudian itu sudah ini ya, Betul. sudah melegenda dan sudah hilang di telan zaman kan begitu ya. Tapi bisa lari ke kreatif seperti itu tuh gimana itu? Kalau kreatif itu memang basicnya kan gue suka sesuatu yang kreatif gitu ya, gambar atau apa, musik segala macam lah, berawal dari hobi itu. Nah cuma tadi yang seperti gue bilang tadi, kok kalau dilihat gue browsing, gue cari inspirasi, cari ide dari mana, ini bisa jadi solusi kayaknya. Solusinya apa? Kan gue punya banyak teman-teman yang punya talenta nih. Betul. Kayak lau kan mungkin di event, untuk acara. Ada teman juga mungkin yang jago di video editing. Mas Randy nih yang bikin video ini. Terus juga ada lagi yang jago di web. Apa sih? Gua nggak kolaborasi, ini highlightnya Vin, kolaborasi. Jadi di masa pandemi kayak gini, ini menurut gue sangat penting. Yang itu namanya kolaborasi. Iya, memang kayaknya. Kalau gini misalkan kalau nggak bisa, yakin sih, gue pasti yakin kalau nggak bisa yang sifatnya ngedesain pasti. Iya itu dia. Iya itu. Nah, Dan membutuhkan bantuan orang lain akhirnya. tidak menutup kemungkinan lu bisa mendapatkan project atau pekerjaan project kecil maupun besar. Lu bisa dapat pekerjaan itu dengan berkolaborasi ke teman yang punya skill tersebut. Tinggal bagi hasil. Iya. Itu namanya kolaborasi Dan networking. ya. Tapi ya itu Fit, maksudnya kolaborasi ini kan terbentuk memang dari kreativitas dan network yang lu bilang. Betul. Jadi banyak sih project-project yang membantu klien, di mana itu kliennya mungkin bisa teman, bisa klien lama kita, dibantu dengan perantara kita dengan teman kita yang lain. Ini ada 3 titik berarti. Iya. Orang yang membutuhkan jasa, Iya. terus kita yang punya networking, yang teman-teman yang punya skill, lu minta dibantu apa sih? Dan selling point untuk gua yang saat ini kan kita tahu orang lagi susah Banget. kalau dengan gua lu bisa mendapatkan servis yang sama, yang bagus, tapi dengan harga yang lebih fleksibel, lebih bersahabat, karena kita tahu semua orang lagi susah. Jadi nggak bisa masih jual mahal kayak dulu. Harus harga sekian, enggak. Iya memang sekarang gue lihat itu
itu kan mahal-mahal ya kalau dulu. Apa tuh? Bikin web, Ya. kemudian kreatif desain untuk menyelesaikan katakanlah ya tampilan portofolio, company profile, kemudian membuat ya pokoknya yang ruang lingkup web design lah gitu kan. Nah tapi kemarin ini justru di masa pandemi justru pekerjaan yang seperti itu kalau nggak salah sempat banyak juga yang lo kerjain ya. Karena kan seperti lo tahu sendiri kan, kita pernah jalan bareng juga bahwa selalu ada jalan kan, benar nggak? Yoi. Selalu ada jalan, mau dari manapun, Pin, tiba-tiba ada ini, Pin, ada ini, benar nggak? Itu kalau kita ngelihat kedepannya itu kayaknya pasti ada jalan. Cuma selalu gua share ke teman-teman, kalau lu melihatnya dari sisi kesulitannya, ya terjadilah pasti akan sulit. Itu peribahasa banyak jalan menuju Roma. Betul. Itu benar banget. Tapi kalau lu lihat dari sisi sebaliknya, wah masa pandemi ini lagi sulit, masa ini lagi susah, mau ngapa-ngapain berat-berat, udah berat lah yang terjadi gitu kan. Iya, terbukti sih memang. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi? Gue lupa. Kenapa di masa pandemi kemarin sempat banyak juga tuh maksudnya jobdesk pekerjaan yang nuansanya sepertinya web design, kemudian membuat ya portofolio untuk ya katakanlah seperti personal branding lah. Kemarin kan gua CV diperbaikin dan di ini sampai dari 10 lembar gak habis, nggak taunya bisa ringkas dengan 2 lembar PowerPoint yang ternyata PowerPoint baru gua tahu bukan cuma dipakai untuk presentasi, tetapi PowerPoint juga bisa dipakai untuk suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Sebenarnya apapun itu sih. Jadi intinya begini kan kemarin gue tuh sempat punya waktu lama di rumah. Dan kebetulan ada komputer, ada internet, manfaatin. Gue kan orangnya suka ngulik ya. Kalau lo belum tahu, ini dulu memang gue zero lah bisa dibilang. Desain yang namanya desain versi gue dulu itu dengan tangan, menggambar, melukis, tapi hanya dengan tangan, spidol dan kertas. Dan itu pun luar biasa, udah bisa bikin itu dulu. karikatur. Tapi setelah belajar banyak, sekarang kan gurunya banyak nih, guru offline dan guru online. Betul. Bisa belajar dari YouTube, gimana sih caranya mendesain. Itu gue bisa dapat ilmu banyak cara mendesain dengan software desain, bisa bisa mengedit video dengan software, itu belajarnya cuma dari YouTube. Gitu. Luar biasa ya, jadi sebenarnya karena kemauan. Gue harus bisa sesuatu, gue harus punya dapat skill baru, dimana ya pasti bermanfaat. Nah itu tuh bedanya lu sama gue bro. Kenapa? Lu selalu ada untuk kemauan belajar sesuatu yang sebenarnya kalau menurut gue tuh agak rigid tuh ya. Itu kan dari mulai mendesain apa segala macam itu kan kayaknya detail banget ya. Nah itu kebalikannya dari gue, kalau gue kan bawaannya yang praktis aja, lebih ke interaksi apa segala macam. Kalaupun bergelut di training gitu ya sepanjang itu masih berhubungan dengan interaksi sesama manusia gitu ya, ataupun gue sesama badut, nah itu tapi karena sudah sering dilakukan terasa, tapi sesuatu yang berbeda ada pada lu. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, karena gini, andaikan skill gue itu juru masak, lu nggak bisa 100% mengikuti cara gue untuk bisa jago masak, karena tangan kita berbeda-beda kan. Mungkin gue, karena tuh hobinya, terus skillnya lebih gampang belajar untuk ke arah desain, ke arah kreatif. Lu kan punya kreativitas yang berbeda dari gue. Iya itu dia makanya. Tapi kan itulah kembali lagi ke yang tadi gue bilang, kolaborasi. Itu masuk ke dalam segmen. Iya dong. Talenta juga. Gue punya talentnya mengarah ke sini, lalu ke interaksi dengan orang banyak. Iya. Tapi kan kita seperti kemarin, kita bisa kolaborasi sangat luar biasa. Gitu kan. Jadi bukan gue nggak bisa ngedesain kayak lu, ya memang nggak bisa semua orang di copy paste. Dan tidak bisa, nggak bisa, skillnya berbeda sama gue gitu. Jadi teman-teman kalau melihat sesuatu itu ya memang kita semua diciptakan kan dari dengan karakter yang berbeda, skill yang berbeda, mungkin ketertarikan dengan sesuatu yang berbeda. Kalau gue juga hobinya kan pasti beda. Itu yang gue suka, makanya gue melihat apalagi dengan lu membuat kemarin ini sempat gue lihat gitu ya, semacam web di mana itu bagian dari bagaimana
membrandingkan individu lah, artinya istilah keren yang di luaran itu personal branding gitu kan. Nah itu kan sempat bikin kemarin ini mungkin nggak dari sebelum masa pandemi, katanya di masa pandemi ini udah matang banget kayaknya itu ya. Apa rework atau apa itu? Reworks. Jadi gue punya bentuk, kayaknya lucu juga gitu ya, untuk menamakan kolaborasi ini dengan satu branding ya. Cari-cari dapat namanya Reworks. Reworks itu maksudnya begini, Bin. Reworks itu kalau gue cari arti katanya adalah kita restart lagi nih untuk bekerja kembali dengan restructure kinerja yang berbeda. Mungkin dulu lu bekerja dengan cara yang begini-gini. Betul. Sekarang dengan orang yang beda, dengan tim yang beda, dengan cara kerja yang beda. Lebih ke situ sih Reworks. Dan itu kayaknya gue melihat apa yang udah ada di dalam itu tuh kayaknya ada keunikan, gitu ya. Keunikan dari masing-masing kemampuan yang di luar sana sebenarnya itu gak banyak juga, gitu. Nah itu mau dibikin apa sih sebenarnya? Ini reward bagian dari untuk melihat bahwa ini orang-orang yang memiliki keahlian khusus, spesialis di bidang tertentu, kemudian lu melihat bahwa ini adalah sebuah peluang ke depannya. Kalau kemudian ini dikembangkan sehingga orang ketika mencari orang-orang spesialis dengan keahlian tertentu, maka akan menemukanlah bahwa ini loh wadahnya ada di Rework. Anggaplah sekarang gue tanya balik sama lo, misalkan Reworks itu adalah sebuah toko punya Alvin, toko ini namanya Reworks, ini punya Alvin. Di dalamnya berisi barang dagangan di mana itu kita ibaratkan teman-teman yang punya skill. Jadi mau seperti gambaran marketplace people. Tapi yang gue tanya sama lu sekarang gini, orang yang datang ke toko itu yang pertama kali dilihat apa nih? Nama tokonya, atau si Alvin yang punya toko, atau langsung ke barangnya? Iya, kalau kita datang kan kalau ke Alfamart, Indomart datang dengan satu tujuan kan begitu ya. Artinya kalau Alfamart, Indomart udah terkenal lah. Nah, itu kan. Coba kalaupun ke warung kelontong pasti dengan satu tujuan. Misalnya rokok habis, kita rokok ke warung Pak Haji gitu. Itu kan jadi udah jelas tuh kan gitu. Karena di warung Pak Haji itu rokoknya lebih murah 1.000 perak gitu. Dari Indomaret atau Alfamart misalnya gitu ya. Jadi poinnya begini, Ben. Kenapa gua tanya balik sama itu? Yang dilihat adalah branding dari si pemiliknya ini. Itu penting juga. Bukan bermaksud bahwa semua itu karena kefamousan gua untuk bikin ini. Tapi gua mau lebih mengangkat bahwa yang utama adalah trust-nya. Trust orang terhadap kita. Order itu datang dari trust dulu. Pasti. Orang bisa, Mas Yongki bikinin ini dong. Bikinin ini dong. Walaupun di luar sana banyak tawaran serupa dari orang yang berbeda, tapi kenapa dia pilih gue untuk order itu? Nah, ini itu ke situ sih. Iya, gue menariknya begini. Ini kan sebenarnya di luar sana kan mesin pencari orang kan juga banyak nih. Artinya orang melamar pekerjaan dia bisa nge-apply misalnya di job street lah atau apalah. Pokoknya untuk orang ingin kemudian katakanlah di apa itu namanya kalau di yang tentang CV dia tulis-tulis apa sih CV tulis-tulis? Apa sih gua agak kalau digital tuh ya pokoknya satu wadah di mana dia menjual dirinya kemudian menulis tuh di ini LinkedIn. LinkedIn ya. CV tulis-tulis itu namanya LinkedIn. Kan? Iya. Saya pernah punya akunnya, tapi rasanya itu sudah lama sekali. Nah, itu apa perbedaannya? Maksudnya dengan seperti itu. Jadi si Rework ini kalau yang gue lihat sih memang sementara ini memang orang-orang spesialis nih, yang artinya memiliki skill tertentu yang kemudian itu melihat ada sesuatu yang mumpuni dan itu memiliki katakanlah sesuatu yang memang di luar sana memang agak berbeda sedikit atau apa, kemudian di situ ditampilkan. Nah, bedanya apa sebenarnya dengan mesin-mesin pencari pekerja ini? Bedanya gini, sebenarnya dimanapun bisnis itu kita terapin butuh yang namanya personal touch. Kalau ada klien datang ke kita, apalagi udah naruh trust duluan di kita, biasanya personal touch tuh udah lebih enak ke depannya. Jadi kayak gue ngomong, kayak kemarin kan Lau juga udah ngerasain sendiri, kita punya project, Pak tolong dibuatkan ini. Oh,
tinggal lah gue membranding siapa tim di belakang gue. Nah itu. Ada Alvin yang biasa membawakan event udah jam terbang seluruh Indonesia. Ada juga mungkin saya punya tim kreatif atau kameramen yang biasa di salah satu stasiun TV. Itu kan tinggal, dan orang itu bisa percaya atau enggak, kembali lagi ke performance kita, ada orang bisa dipercaya atau enggak. Itu menarik banget sih. Gitu, jadi personal touch sih, Vin. Ya maksudnya bisa aja lo orang mengumpulkan CV sebanyak-banyaknya dari platform-platform itu, tapi kan nggak ada personal touch. Betul. Ini fotonya, CV-nya udah bagus nih, tapi kan nggak tahu real nggak dia bisa melakukan itu. Dan kalau ini kemudian mau dijadikan seperti marketplace-nya orang gitu ya, artinya di mana berkumpulnya kemampuan orang untuk mencari sesuatu yang skill berbeda dan lain sebagainya, itu akan mencari ke rewards gitu kan. Nah ini nantinya ini arahnya akan seperti itu atau ini akan terbuka lebar untuk siapa aja bisa? Gua nggak mau terlalu muluk, inginnya arahnya lebih ke, ya balik lagi tadi, trust, personal touch. Jadi gue mau sebenarnya small team, tapi yang benar-benar berkualitas, sangat bisa dipercaya. Gitu. Jadi nggak mau open untuk publish. Iya itu. Memang mungkin kalau teman-teman punya skill atau punya kebutuhan mengenai apapun itu, selama kita masih bisa handle. Jadi gini, gue berusaha jujur, kalau ada Mas Yogi bisa buat ini nggak? Selama kayaknya bisa, teman gue sih ini bisa. Ya udah, itu dia. Kita kolaborasi. Tapi kalau memang yang tidak bisa, gue nggak mau mengada-ngada bahwa bisa, tenang bisa. Gue nggak mau mengada-ngada. Belum. Untuk saat ini belum. Misalkan kalau saya mau ada pembangunan, let's say jalan tol di sini. Saya nggak punya link ke arah situ. Ada dua kemungkinan yang dilihat dari klien. Yang pertama, ini orang jujur. Berarti memang kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Nah yang kemungkinan kedua ya memang kita nggak bisa nurutin ininya mereka sih, jadi kemauannya mereka. Tapi kayaknya nggak ada sisi negatif kalau kita jujur ke arah situ sih. Benar nggak? Betul banget. Jadi menarik juga nih bro. Ternyata gue melihat nih Rework ini seperti sekumpulan orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Tapi ini perusahaan yang bisa memberikan servis multi talent gitu, artinya palu gada, apa lu minta gua ada sebenarnya gitu ya. Iya bisa bilang gitu, tapi skupnya untuk gue sendiri Reworks ini so far masih yang berbau-bau kreatif sih. Jadi bisa dibilang palu gada banget enggak, cuma lebih mengarah ke kreatif karena dimana itulah yang menjadi skill gue saat ini. Lebih tajam. Kreatif kan bisa luas juga, bisa juga ke event, bisa juga ke arah yang ke digital, branding, macam-macam. Tapi lebih ke yang kreatif itu sih. Nah ini menusuk lebih tajam nih. Kalau kemudian Rework ini keren banget dari tampilan webnya, gue lihat kemudian meskipun baru diisi beberapa orang, tapi gue yakin nanti dengan semakin banyaknya itu diisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian khusus, talenta, skill yang memang ya di atas inilah dari rata-rata di luaran gitu ya. Ini sebenarnya visi misinya si Rework pada saat lu bikin ini, dreamnya apa sih sebenarnya dari visi misi? Dreamnya gini, Vin. Jadi kalau seperti lu mau membentuk sebuah tim, kalau teman-teman mau membentuk sebuah tim, siapa yang akan menjadi tim kita itu kan orang-orang yang kita pilih, pasti yang harus cocok sama kita, biasanya sepaham, satu bisa dibilang wah kita sama personality-nya sama hasil karyanya cocok. Betul. Jadi bukan kita ngambil bisa ini nggak, oke jadi tim gua, bisa ini nggak gitu. Cuma memang itu melalui proses perjalanan di mana akhirnya ada yang secara sengaja dan tidak sengaja mempertemukan kita semua di Reworks itu. Jadi gue sih lebih, kalau lu tanya ke depannya gimana, lebih mau berjalan let it flow seperti apa yang gue mau gitu. Apa yang gue mau, Reworks ini adalah orang-orang tim yang memang udah solid sih yang utama buat gue gitu. Jadi kita saling percaya hasil karyanya, percaya kepada personality-nya, untuk supaya
berkreasi bersama-sama. Cakep. Untuk ini kedepannya sih ya, so far sejauh itu aja sih. Gue pengen punya tim yang solid, yang kira-kira bisa saling bantu. Bisa juga mungkin dari seorang web designer punya project yang tentang mau ada event di sini nih, tapi ini seorang web designer berkolaborasi dengan siapa? Dengan Bapak Alfi gitu. Kebayang karena memang kedepannya itu bisnis collaboration itu sesuatu yang memang menjanjikan. Yes, betul. Gitu ya. Dan gue melihat memang kayak sekarang aja orang mengisi kekosongan waktu di masa pandemi kemarin ini gitu ya. Itu meskipun dia tidak bisa masak, dia tidak biasa jualan, tapi kemudian dia bisa ambil bagian menjadi reseller kayak gitu. Jadi ada kemarin sempat dengar juga dari seorang pakar finansial gitu, bahwa di masa seperti ini kita bisa berkolaborasi, jadi bukan hanya kreatif ya teman-teman, jadi bisa juga berkolaborasi. Seorang produsen, let's say produsen buah-buahan, pasti dia ada kesulitan di masa seperti ini. Udah pasti, mall-mall banyak tutup segala macam. Ada dia juga nggak bisa gaji karyawannya. Iya. Tapi ada di sisi lain ada juga orang-orang yang perlu pekerjaan, perlu ini untuk sesuatu hal yang dikerjakan dan menghasilkan. Betul, bisa bekerja sama nih. Pak, kita kasih contoh ini, Pak, jeruknya saya jualin deh. Saya buka di online, kan nggak harus buka toko gitu kan. Betul. Saya buka jual fresh orange atau misalkan alpukat. Iya, lama-lama ketahuan nih gua bakalan jadi calon pengusaha buah. Jadi macam-macam sih. Jadi kan kita bisa jadi, kalau bahasa dulunya kan makelar. Kalau sekarang bahasa kerennya kan bahasa online-nya reseller. Bisa jadi. Itu bisnis yang memang tidak memerlukan modal. Iya, karena dia kemudian ketemu kolaborasinya. Sekarang emang perlu buka toko? Enggak perlu. Online. Toko kita ada di online. Itu dia. Mau di online manapun, di beberapa marketplace kita bisa buka. Nah, itu dia. Jadi ya banyak sih yang. Jadi lari-larinya kan ketika kemudian kita bisa memaksimalkan potensi untuk kreatif gitu ya. Sebenarnya kan peluang itu kan terbuka lebar. Apalagi di era digital sekarang gitu ya. Pasar terbuka di mana-mana melalui online atau segala macam. Business collaboration juga bisa mempertemukan gitu antara pengusaha, kemudian pedagang kecil-kecilannya yang bisa jadi reseller dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang penting ini, banyak teman-teman yang gue temui, mereka bilang susah di masa sekarang yang masa digital. Gue tuh orangnya gaptek. Please hilangkan blocking itu. Nah itu tuh ya. Karena memang lu yang mesti mengikuti zaman ini. Gak bisa lu blocking. Gue gaptek dan gue nggak mau belajar. Gitu kan. Karena mau kita harus beradaptasi. Harus wajib. Menurut gue wajib. Jadi jangan ada blocking bahwa gue tuh gaptek lah kayak gitu. Terus lu ngapain kita? Zaman kan berjalan terus. Kalau kita nggak ngikut, anak kecil udah jago. Betul. Ini handphone. Betul. Teknologi udah sangat cepat saat ini. Iya. Jadi kreativitas yang kita bicarain sebenarnya lebih meluas, bukan hanya pekerjaan yang sifatnya kreatif gitu, mendesain apa segala macam, tapi pikiran kita yang bisa kreatif. Apa ini sekarang ya? Enaknya ngapain? Belum tentu juga yang kita lakuin ini, bisa berjalan lancar. Langsung kita bisa switch langsung ke plan B, plan C, gitu kan? Itu timbulnya dari mana? Kreativitas. Jadi bukan hanya pekerjaan yang kreatif, tapi otak juga mesti. Itu dia bro, makanya gue juga salut gitu ya. Jadi di masa pandemi ini ternyata meskipun banyak nganggur, bisa dikatakan banyak di rumah dan lain sebagainya, ternyata malah bisa membuat batu loncatan gitu ya. Artinya mempertajam skill, apalagi kalau kemudian kita mau belajar gitu ya. Kayaknya untuk urusan kreatif tanpa batas kayaknya. Tanpa batas, betul. Jadi seperti gini Pin, kita lagi nggak ada kegiatan weekend, sekarang weekend kan? Iya. Kreativitasnya apa Pin yang kita bisa lakuin? Bikin video YouTube ini. Orang banyak bertanya kadang, emang ada uangnya nggak sih? Mau jadi YouTuber apa? Jadi YouTuber belum tentu ada uangnya, bukan dari situ. Bukan. You never know apa yang akan terjadi setelah lu melakukan
aksi ini gitu ya, maksudnya kegiatan ini. Kan kita nggak tahu nih bincang-bincang ini kemudian 5 tahun ada yang lihat berikutnya nggak tahu skenario gue jadi itu, pengusaha, iya kan? Skenario itu kan kita nggak tahu. Setelah ini bukan semata-mata bikin YouTube untuk supaya mendapatkan uang dari YouTube, bukan. Iya. Kalau dapat ya alhamdulillah, tapi kalau yang nggak dapat memang bukan itu poin utamanya sih. Iya. Oh, mungkin ada yang lihat besok tiba-tiba, wah ini kayaknya yang Alvin bagus nih untuk iklan makanan gitu misalnya. Waduh. Karena ekspresi dia lagi makan menghayati gitu. Aduh. Ya, inces hewan nih jatuhnya kan. Iya. Apa tagline-nya apa? Seger nikmat. Nah, itu minuman, Bro. Minuman. Hewan inces gimana? Aduh. Ya, jadi gitulah. Jadi apa yang dilakuin belum tentu ada duitnya nggak gitu. Itu yang perlu menurut gue, yang perlu kita semua sadari bahwa apa yang lu lakuin sekarang itu bisa menjadi benih bekal. Entah kapan kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Jadi kalau gue mulai melihat ininya, Bro, maksudnya dari yang kita obrolin nih, ternyata mengisi kekosongan pandemi kalau lu kan mengisi dengan kreatif design, kemudian lu mematangkan itu rewards itu gitu ya, dimana nantinya itu akan menjadi sebuah ya mungkin marketplace development lah kayak gitu ya, artinya tempat wadah orang-orang yang berkumpul spesialis memiliki keunikan dan lain sebagainya. Dan ternyata memang gua sendiri juga di masa pandemik ini juga banyak melakukan riset, terutama itu tadi di makanan dan minuman. Nggak ada salahnya. Jadi ada sesuatu yang kemudian dikerjakan. Betul, nggak ada hal yang lu lakuin selama itu positif. Tidak ada manfaatnya. Gua rasa segala macam hal yang lu lakuin pasti ada manfaatnya. Mau besar mau kecil itu pasti ada manfaatnya. Benar nggak? Iya, Bro, itu hasil riset gua. Kalau lu nggak riset lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Meskipun di dompet 50.000, yeah. Bro. Tapi mungkin hasil riset gua ini nanti ketika ini menjadi siapa sebuah tahu bisnis, bisa ada investor yang mau minta suggest, Bro. Target tahun 2021, Bro. Ya. Nggak ada yang tahu. Itu adalah hasil dari apa yang lu lakukan di beberapa waktu sebelumnya. Yang lu juga nggak tahu itu akan jadi entah lu yang pengusaha atau lu jadi konsultannya atau lu jadi apanya. Benar nggak? Nggak ada yang sia-sia lah. Jadi teman-teman apapun yang teman-teman lakuin itu nggak ada yang sia-sia selama itu positif. Kayaknya kayak kita tanam benih tanaman gitu kan. Jadi tumbuhnya kapan, berbuahnya kapan, cuma dirawat terus. Betul, kita harus disiram. Daripada nggak nanam benih apa-apa, nggak jadi apa-apa. Jadi ketika ditanam, kemudian kita rawat dan kita terus. Toge aja bisa ke tanah, pasti ada tuh untuk kecil, benar nggak? Lebih baik ada sesuatu yang dilakukan. Sama satu lagi gini yang penting, ini bukan gua ngomongin apa, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Kita punya planning ya, teman-teman. Kita harus punya planning. Plan A, kalau nggak bisa plan A, plan B, plan C. Tapi pada saat kita sudah menyusun planning itu dengan bagus, ya kita juga berdoa. Kadang planning itu yang lebih bagus, lebih mantulnya amazing daripada planning yang kita buat. Planning Maha Pencipta. Jadi itu Alvin udah riset gini. Oke. Tapi melalui itu ternyata seorang Alvin dipercaya untuk memegang ini. Tapi berawalnya dari mana? Dari hasil apa yang lo lakukan sebelumnya. Betul. Tapi yang punya planning kan, gue nggak nyangka. Gue banyak hal terjadi yang kita nggak nyangka bahwa skenario bisa sampai di sini. Kan? Itu kan tapi kalau dirunut ke belakang, hasil dari usaha kita, hasil dari apa yang kita lakuin sama hasil doa kita lah. Doa yang kencang ya begitulah. Iya, itu yang lebih gitulah nih. Jadi menarik ya obrolan kita kayak gini ya, karena ya ada sesuatu ya selling point yang utama lah yang mungkin para bro di rumah, bro MCs kita ini bisa mendapatkan insight yang kita bukan menggurui, tapi apa sih yang kita sharing aja, sharing. Apa yang kita alamin, apa yang gua alamin, apa yang Alvin alamin.
menjadi obrolan yang bermanfaat buat kita semua. Nanti teman-teman juga mungkin ada, oh ya, terpintas terinspirasi, oh iya ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita memang harus survive, gimana dong? Lebih baik melakukan walaupun kecil daripada nggak sama sekali. Oke, gitu kurang lebih. Cakep bro, Ya. terima kasih bro. Jadi Ini udah sangat ya membantu mendapatkan sebuah inspirasi yang menarik. Jadi artinya di saat pandemi apa sih sebenarnya yang lo lakukan? Ternyata melakukan sesuatu yang kecil, kita berharap ke depan akan menjadi lebih besar. amin, amin, amin. Kita juga doakan semoga teman-teman semua yang menonton channel ini Yes. bisa punya inspirasi. Bukan dari kita ya, mungkin dari kreativitas. Dari mana aja? Dari mana aja. Secangkir kopi juga bisa menjadi inspirasi. Untuk closing kita toast dulu. Oke. Thank you bro, sis. Sampai ketemu. See you.